warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat bagi kita semua ya. Gimana? Sehat? Ya, alhamdulillah. Kita diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran kita ini. Ya, baiklah. Kalian bisa mengisi daftar hadir. Ibu bagikan ya anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu minta bantuan kepada salah satu anak Ibu yang namanya Haikal untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini ya. Kepada Haikal, persilakan. Ya, terima kasih. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 3. Nah, kita melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya anak-anak. Sudah siap anak-anak? Ya, sudah siap? Ya, jangan lemes ya. Kita mulai pelajaran kita ya. Ya, sebelumnya Ibu ingin membagikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dulu ya. Nah, Ibu akan kalian masih ingat tentang dongeng tupai dan ikan gabus? Kemarin kita sudah belajar. Nah, setelah kalian membaca kemarin, kalian diminta untuk memberikan tanggapan atau komentar tentang dongeng tersebut. Bagaimana pendapat kalian tentang dongeng tupai dan ikan gabus itu? Nah, kalau kalian lupa ceritanya, kalian bisa klik link yang sudah Ibu bagikan kemarin ya anak-anak. Nah, baik, selanjutnya. Nah, Ibu akan mengirimkan beberapa gambar yang ada di WA grup kalian. Nah, kalian bisa perhatikan gambar-gambar tersebut. Nah, apa dampaknya anak-anak terhadap lingkungan kita? Ada yang bisa menjawab? Ya, Haikal apa? Oh, terjadi banjir. Terus, siapa lagi yang bisa menjawab? Iya, Lia. Terjadinya pencemaran sungai atau lingkungan. Iya, benar sekali. Terus apa lagi selain itu? Bisa terjadi berbagai macam bibit penyakit, baunya tidak sedap, tidak enak dipandang. Nah, itu adalah dampak terhadap lingkungan sekitar akibat dari pembuangan sampah secara sembarangan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, di sini pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari berbagai barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Mari kita pelajari bersama-sama ya anak-anak. Ya. Nah, di sini pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah. Setelah itu di sini ini adalah ibunya, temannya Edo, dia bekerja sebagai pengrajin cenderamata. Nah, di sini dia mengolah gantungan kunci. Yang pertama, gantungan kunci yang terbuat dari tutup botol. Nah, diolahnya menjadi gantungan kunci yang bisa bermanfaat lagi. Terus yang kedua ini adalah tempat tisu. Nah, tempat tisu ini terbuat dari stik bekas es krim. Nah, diolahnya menjadi tempat tisu. Ini barang yang sudah berguna. Nah, itulah kerajinan cenderamata yang diolah ibu temannya Edo tadi. Nah, baik, selanjutnya setelah kalian membaca teks pengrajin barang bekas, kalian menjawab pertanyaan di bawah ini ya anak-anak. Yang pertama, apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Nah, kira-kira apa yang dihasilkan ibu tersebut? Ada yang bisa jawab? Iya, ada yang dihasilkan ibu tersebut adalah cenderamata yang terbuat dari barang bekas. Terus, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Ada yang bisa jawab? Mengapa? Untuk mengurangi pencemaran lingkungan, karena sampah itu bisa didaur ulang kembali untuk menghemat sumber daya alam yang
ada. Nah, yang ketiga, sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas tadi? Ada sikap apa kira-kira? Sikap peduli terhadap lingkungan sekitar dan sikap peduli pelestarian sumber daya alam. Karena sampah itu bisa didaur ulang kembali untuk bisa dijadikan barang yang berguna lagi. Nah, itulah pertanyaan. Ada 4 cara kita mengolah sampah. Yang pertama, cara kita bisa mengurangi pemakaian sampah. Istilah yang dikenal dengan nama reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak juga sampah yang dihasilkan. Contohnya di sini misalkan kalian ingin minum, tidak usah kalian membeli air minuman mineral yang dari kemasan. Kalian bisa mengambil air dari botol kalian sendiri yang dari rumah. Nah, itu bisa kamu ambil, kamu minum. Nah, itu akan mengurangi sampah yang dihasilkan. Yang kedua, cara kedua yaitu kita bisa memakai kembali. Istilahnya dikenal dengan nama reuse, memakai kembali. Sebisa mungkin, pilihlah barang-barang yang kita pakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau dipakai sekali. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Contohnya di sini misalkan dari botol-botol bekas atau kaleng-kaleng bekas bisa dimanfaatkan untuk untuk dijadikan pot bunga. Nah, itu yang contoh yang kedua. Yang ketiga, caranya adalah kita bisa mendaur ulang. Istilah kita kenal dengan recycle, mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya misalkan kertas-kertas bekas itu bisa lagi didaur ulang kembali, namun membutuhkan waktu yang sangat panjang. Yang terakhir, cara yang keempat adalah kita bisa mengganti ulang. Istilah dikenal dengan replace, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar pakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila ingin berbelanja. Nah, kalau ingin kalian berbelanja ke pasar, kalian bisa mengambil untuk berbelanja di pasar, jangan membeli kantong kresek karena itu akan memperbanyak sampah. Nah, itulah 4 cara contoh pengolahan dari 4R tadi, barang-barang bekas dan sampah. Di sini ada contohnya sampah-sampah dari botol, ada plastik, kaleng, terus ada kertas, sampah-sampah dari buah-buahan. Nah, itu yang akan bisa dimanfaatkan untuk barang-barang yang bisa digunakan lagi. Contohnya di sini, kalian bisa Ibu kasih contoh. Nah, di sini reduce tadi mengurangi. Nah, ini contohnya kalau ingin reuse, memakai kembali. Nah, di sini ada contohnya ban bekas yang dijadikan pot bunga. Nah, ini kita akan menggantikan dari pot bunga diganti sebagai bahan bekas yaitu ban. Terus yang ketiga adalah barang-barang bekas dari plastik atau dari tempat-tempat makanan. Nah, itu bisa didaur ulang, dijadikan tas, payung, tempat tisu. Nah, dari berbagai macam barang-barang yang bisa digunakan lagi. Terus yang terakhir, replace, mengganti. Nah, ini contohnya misalkan kita mengganti tisu menjadi sapu tangan. Nah, sapu tangan ini bisa kita pakai kembali, sedangkan tisu itu hanya dipakai 1 kali dibuang. Nah, itu akan memperbanyak sampah. Nah, itulah contoh-contoh
pengolahan barang bekas atau sampah menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Ya, baiklah. Selanjutnya ya anak-anak, setelah kalian tadi membaca teks yang Ibu bagikan tadi di WA Group, kalian bisa membuat peta pikiran berdasarkan teks tadi ya. Di sini pengolahan. Tulislah sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan sampah ya. Kalian bisa tulis sebanyak-banyaknya. Nah, di sini Ibu ingin menyontohkan cara-cara memanfaatkan barang bekas dan sampah. Yang pertama, pembuatan kertas daur ulang. Nah, kertas-kertas yang sudah tidak terpakai itu bisa didaur ulang kembali, tetapi membutuhkan waktu yang sangat panjang ya anak-anak. Yang kedua, pembuatan kerajinan dari koran bekas. Nah, dari koran bekas ini bisa dijadikan tempat tisu, terus tempat foto. Nah, bisa kita olah kembali. Terus yang ketiga, kerajinan dari kaleng bekas atau gelas. Nah, ini bisa dijadikan tempat pot bunga atau tanaman. Yang keempat, pembuatan makan ternak. Ini dari sisa-sisa makanan. Yang kelima, pembuatan pupuk kompas. Nah, dari sampah rumah tangga kita buat menjadi pupuk kompas. Yang terakhir, pembuatan bak sampah. Nah, ini bisa dari kardus, bisa dari ember. Nah, terus selanjutnya yang keempat ini adalah yang disebut tadi 4R. Yang pertama, resus, memakai kembali, reduce, mengurangi, reksikal, mengolah kembali, dan replace, mengganti. Nah, inilah ke-10 yang Ibu contohkan ini adalah cara memanfaatkan barang bekas dan sampah. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham? Iya, alhamdulillah kalau sudah paham. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagikan link untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, di sini Ibu sudah membagikan linknya di WA grup kalian. Kalian bisa buka atau klik cara pembuatan tempat sampah mini dari kardus bekas. Terus ide kreatif dari barang bekas gelas plastik minuman. Nah, kalian bisa mengklik melihatnya untuk menambah pengetahuan kalian ya. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Nah, kalian bisa kerjakan. Nah, di situ juga ada linknya, link cara pembuatan kotak tisu. Nah, di LKPD situ kalian diminta untuk membuat kerajinan mengolah kotak tisu terbuat dari kardus seperti yang Ibu contohkan ini ya, anak-anak. Kalian bisa klik saja linknya, cara pembuatannya. Kalian bisa perhatikan, diikuti cara-caranya untuk membuat. Setelah itu nanti kirim ke WA Ibu ya anak-anak. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu kasih juga, Ibu bagikan link evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian bisa klik linknya. Nah, kalau tidak bisa, kalian bisa minta bantuan kepada orang tua kalian. Nah, kalian akan mengerjakan. Di situ kalian bisa melihat sendiri nilai yang ada kalian kerjakan nanti. Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ya anak-anak, pekerjaannya atau tugas-tugasnya dikirimkan secepatnya ke WA Ibu ya. Dan jangan lupa juga di rumah pelajaran yang sudah Ibu kasih ini bisa diulang kembali ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak.